pupuk ngantos pembelian solar BBM untuk pertanian Alsintan yang biasanya bapak-bapak niki langsung mengurus barcode-nya datang POM nggih. Lah niki sekarang berubah haluan melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri. Ngoten nggih. Tapi khusus Alsintan mawon nggih, untuk alat pertanian mawon. Kalau misalkan untuk yang lainnya yang di luar Alsintan itu mangke lewatnya tetap dinas tapi dinas yang lain, ada yang dinas perdagangan dan perindustrian, ada yang dinas koperasi ngoten nggih. Nah khusus untuk yang dari di Pertabun untuk Alsintan itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pengajuan surat rekomendasi pembelian solar BBM ngoten nggih. Yang pertama itu adalah surat keterangan dari desa. Nah, surat keterangan dari desa ini banyak sekali variasinya yang masuk di BPP. Jadi ada yang sebenarnya sudah dikirim oleh Pak Umar ke masing-masing desa, ke salah satu perangkat dari desa masing-masing, dikirim ke sekdes masing-masing desa. Nah, itu yang digunakan untuk pembuatan surat keterangan saking desa. Ben boten napa nggih, istilahnya niku ben boten beda-beda ngoten nggih. Nah, dulu itu dari desa nama kopnya itu surat rekomendasi ngoten nggih. Nah, kalau sekarang itu hanya surat keterangan. Surat rekomendasinya itu dibuat atau dikeluarkan dari dinas ngoten. Jadi dari desa hanya surat keterangan. Nah, kula beto contoh surat keterangan saking dinas yang sesuai ngoten nggih. Jadi atas ini sudah ada surat keterangan ngoten. Terus kemudian wonten data diri panjenengan, misalkan nama, nik, nomor HP, alamat, konsumen pengguna, jenis usaha atau kegiatan. Nah, ini ada nomor HP kenapa? Biar nanti kalau sudah jadi bisa dihubungi ngoten nggih. Karena mungkin kalau di flyernya 1 hari jadi ngoten nggih. Tapi kan kenyataannya yang antri 1 kabupaten. Nah, yang meluncurkan hanya 1 dinas, jadinya harus sabar ngoten nggih. Kita usahakan cepat tapi kita juga harus menunggu antrian ngoten. Kemudian nah di sini ada tabel, ada jenis alat atau mesin. Nah, ini khusus Alsintan ada diesel, kemudian contohnya ada traktor, kemudian combine dan lainnya, kemudian fungsinya untuk apa alatnya, kemudian jumlah alatnya berapa, kemudian daya alatnya berapa, ada yang 8 HP, ada yang 10 HP, ada yang 12 HP ngoten nggih. Monggo dicek masing-masing. Kemudian lama penggunaan. Jadi setiap hari itu digunakan berapa jam? Misalkan ada yang 6 jam, 8 jam, rata-rata mawon berapa ngoten nggih. Kemudian lama operasional alat atau mesin per minggunya. Jadi seminggu itu 7 hari itu apakah full non-stop dipakai setiap hari atau hanya beberapa hari dalam seminggu? Misalkan hanya 3 hari atau 4 hari mawon. Kemudian usulan volume konsumsi JPT. JPT itu jenis bahan bakar tertentu nggih. Itu solar ataupun pertalite. Kemudian alat mesinnya per liternya itu per minggunya misalkan butuhnya 35, ada yang 30, ada yang 40, monggo sesuai dengan kebutuhan masing-masing Bapak Ibu nggih. Kemudian di bawah juga ada keterangan yang dibutuhkan jenis JPT-nya adalah minyak solar. Kemudian volumenya 35 liter per minggu atau misalkan di per bulan ya dikali 4 ngoten mawon nggih. Kemudian tempat pengambilan SPBU. Lah ini sudah dari BPP sudah dicarikan nomor penyalur sama alamat penyalur. Jadi alamat POM-nya yang dituju itu sudah dari BPP. Nah, ini berlakunya 3 bulan nggih. Jadi
mangke setiap 3 bulan sekali pembaruan ngoten niku. Kemudian syarat yang kedua adalah foto. Contohnya seperti ini. Jadi foto alatnya. Ngoten. Kalau yang diajukan ini traktor berarti foto alatnya full traktor. Kemudian kalau ada niki nomor serinya mesinnya monggo difoto nggih. Jadi mangke ada 2 foto untuk 1 alat ngoten nggih. Kalau misalkan ke sini belum ngeprint mesinnya, foto-foto mesinnya, bisa minta tolong teman-teman PPL untuk mengeprint di BPP mawon ndak apa-apa ngoten nggih. Kemudian syarat yang ketiga adalah fotokopi KTP, ngoten, fotokopi KTP. Oke, dari sini ada yang ditanyakan dulu, Bapak Ibu, monggo. Untuk persyaratan yang pertama ada surat keterangan, kemudian ada foto, dan yang ketiga adalah fotokopi KTP. Monggo. Menawi pakai diesel tapi kan jenis selek, bagaimana? Seleb niku apa ya? Ini Oh, yang huler nih. Kalau huler itu tidak masuk alsintan, ngaten nggih. Nderek nggih. Tumute disperindah. berarti pengusaha. Nggih. Pengusaha, usaha ngoten. Misalkan niku sami kale gilingan napa? Kopi ngoten niku klopo lah niku tumute disperindah ngoten. Kalau udah jagung sama pari, Pak. Bisa masuk nggih saged. Oh nggih. Nah, di sini juga mungkin dari beberapa yang saya terima kemarin itu ada sebagian itu yang mengajukan itu volumenya di luar nurul, di luar nggih. Kalau misalkan pemakaian itu kayaknya terlalu berlebihan, terlalu banyak. Nah, di sini itu juga ada batasan ngoten nggih. Jadi untuk volume yang diajukan misalkan traktor roda 2 seminggunya bisa 150 liter ngoten. Nah, itu kan nggih cuma 1 traktor 150 liter kan kuatah ngoten nggih. Tangkine bocor, Mbak. Nah, nggih. Bocornya detail mungkin. Nggih. Niku mungkin nanti di BPP sama teman-teman juga disesuaikan lagi. Makanya nanti kalau yang daftar niku kadang diwawancara kali PPL mboten napa-napa nggih. Niki sakjane tenan apa tenan nonton nggih. Temen apa temen niki ngoten nggih. Kok 150 per minggu untuk 1 mesin. Nah, kita sesuaikan lagi sebenarnya jenengan telase pinten, tumbasnya biasanya rata-rata seminggu tumbas pinten. Nah, itu yang nanti kita pakai ngoten. Lah, di dinas pun nanti juga diseleksi lagi di napa nggih? Diseleksi malih volumenya ini. Loh, kok misalkan dari BPP sudah diseleksi, sudah dikasih segini nggih. Lah, nanti dari dinas misalkan ada ketentuan juga karena yang memiliki aplikasi sementara yang memegang hanya dinas. Namanya aplikasinya namanya Xstar. Jadi itu aplikasi untuk menentukan jumlah volume. Jadi di situ di aplikasinya misalkan sudah memasukkan data panjenengan, kemudian nanti ada data seperti yang ada di kolom ini. Jadi dimasukkan dayanya berapa, kemudian lama penggunaannya berapa jam, kemudian harinya seminggu itu digunakan berapa hari. Lah, nanti hasilnya secara otomatis di aplikasi akan muncul, ngoten nggih. Jadi kalau kita mau berbohong nggih, mboten saged kalah kali aplikasi nih, ngoten nggih. Wis dihitung. Jadi nggih, kemarin tuh yang ngambil rekom tuh banyak yang nanya, loh Mbak saya mengajukan segini kok dapatnya segini ngoten. Nah itu karena kita sudah menggunakan aplikasi dan yang menentukan adalah dari aplikasi BP saking migas ngoten nggih.
Jadi bukan dinas pertanian, tapi yang membuat atau yang menyediakan aplikasi dari pihak migasnya sendiri. Ngoten nggih. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan Rumin. Nggih. Untuk pembeliannya itu sesuai jadwal apa dari BPP apa kita setiap hari beli? Monggo. Jadi kalau untuk ketentuan itu per pom itu sebenarnya berbeda-beda kadang nih. Nggih. Jadi di sini tidak ada ketentuan mau belinya setiap hari, setiap minggu, seminggu sekali monggo. Tapi setiap minggu jenengan sudah ada volume yang maksimal yang bisa dibeli, ngoten nggih. Misalkan 35 liter nggih, berarti seminggu jenengan saged mundure 35 liter mawon. Untuk pom tidak harus pom Kunjang. Misalkan jenengan warga Kecamatan Kunjang tidak harus dikunjang. Misalkan Dungus, perbatasan Kalian Jombang, Celak Kalian Jombang, monggo. Misalkan di pom Jombang, monggo, ngoten ndak apa-apa. Nggih, misalkan kemarin ada Klepek nggih, Pak. Warga Klepek itu pomnya di Mekikis, Purwoasri, ngoten. Jadi monggo, ndak harus di pom Kunjang. Nggih, di Kuwek juga ada yang di Pare karena mungkin katanya langganannya di situ atau sekalian bekerja, berangkat kerja, ngoten nggih. Monggo, ngoten. Nggih. Wonten malih yang ditanyakan terkait pembelian. Nggih, wonten. Nggih. Untuk perpanjangan itu apa harus melengkapi persyaratan seperti di depan? Nggih, sama, tetap surat keterangan sanging desa, kemudian fotokopi KTP sama fotonya, ngoten. Terus untuk perpanjangan di sini kan wonten 3 bulan dan nanti ada surat napa nggih? Niki contohnya rekom yang sudah jadi dari dinas nggih, wonten barcode, mangke barcode-nya yang dipakai. Nah, di sini sudah misalkan ada tanggal 16 Desember 2025. Nah, sebelum tanggal 16 Desember 3 hari atau 4 hari sebelum tanggal 16 Desember monggo monggo diurus biar ndak mati wonten. Nggih. Wonten malih? Nggih, betul. Untuk bahan bakar hanya solar saja. Boten, ada solar, ada pertalite. Nggih. Ya, biaya di sini gratis, Pak. 0 rupiah. Nggih. 0 rupiah. Jadinya sebenarnya kan kalau ndak antri nggih, Bu, itu 1 hari jadi. Tapi karena yang mengurus 1 kabupaten nggih tidak menentu. Mungkin nek antriane mboten kata nggih 2 hari ngoten jadi. Tapi kalau antriannya banyak nggih 3 sampai 4 hari baru jadi. Ngoten. Adminnya terbatas. Nggih. Tapi Mbak Yeni, ketikane Pak Kadis itu pagi dimasukkan, ya, sore sudah jadi. Iya, sebenarnya Waktu seperti sosialisasi itu. gitu. Nggih. Pak Kadis niku ngoten. Nggih. Flyernya bunyinya gitu nggih. Tapi nggih realitanya nggih ngoten. Nggih. Kita hanya bisa mengirim sementara BPP kita hanya bisa mengirim ke dinas. Nah, untuk hasilnya atau jadinya kita pasrah sama dinas. Karena nanti selanjutnya aplikasi itu memang masing-masing BPP sudah dipegangi. Tapi untuk sementara ini karena belum bisa, karena terbatas pemegang OTP-nya, maka hanya dinas yang bisa memegang aplikasi. Wonten malih yang ditanyakan pun nggih. Napa dereng jelas? Jelas Ya, napa? Sampun nggih. Sudah jelas. Nggih, mungkin itu penjelasan terkait dengan rekomendasi pembelian solar atau bahan bakar untuk Alsintan di Dinas Pertanian dan Perkebunan. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Mbak Yeni.